Assalamualaikum, Sarunggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih host Gurunda Zuma, Daeng Handi, abangku Blender. Ya, waalaikumsalam. Siapa lagi? Terang Lilin dan Sensei Robert. Alhamdulillah ketemu lagi Sensei. Kalau ini di bawah ini siapa ini mau mengatakan Tuhan orang gitu? Saya blok Anda. Anda Muslim saya blok. Kita tunggu, kangen lagi nih saya mau pengen ketemu nih. Siapa ini begini nih? Gak boleh, Bang. Muslim begitu kok omongannya. Ya nanti insya Allah kita ketemu lagi Sensei ya. Ya 8 jam. Izin satu putaran Daeng Handi boleh? Siap. Satu ngul dari jam 5 sampai jam 3 pagi. Betul kan? Iya. Luar biasa tuh Sensei Robert sama Ustadz Dondi. Karena asik ngobrol kan biar seru gue dengerin aja. Lama-lama gue bosen juga gue ngerokok di luar dah. Ya minta izin satu putaran ya tuan-tuan guru. Sensei boleh saya satu putaran Sensei ya? Nah, lanjut. Ya, jadi tadi saya sambil naik motor menyimak. Nah, ini udah sampai, makanya izin naik. Permasalahan nama Allah ini yang digunakan serampangan oleh LAI, kami dulu sudah bergerak loh, walaupun bukan yang pertama, sudah didahului ya. Saya atas permintaan Gurunda Zuma dan Bang Handi, kemudian membuat surat. Saya bikin draftnya, silakan teman-teman kalau ada salah atau koreksi. Lalu setelah semuanya oke, saya tuh yang mengirim ke LAI Jakarta melalui email. Kemudian yang cabang saya lupa tapi ya karena udah lama. Yang di Makassar sama di mana gitu ya. Intinya kita tidak meminta mereka mengganti, tetapi kalau mau memakai kata Allah, yaitu harus mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaidahnya nggak bisa cuma kata serapan, karena di dalam definisi kamus KBBI itu jelas dikatakan bahwa Allah nama Tuhan, nama proper name, jati diri, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kita protes waktu itu, kita ajukan ketika ini dipakai dengan menggeser makna menjadi generic name, ini akan mendowngrade atau menurunkan makna sebenarnya dari nama menjadi gelar. Karena berbahaya sekali. Ada ayat di Keluaran 20 nomor 3 kalau nggak salah Bang Andi ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah ini berarti penghinaan sebenarnya kepada agama Islam. Kalau dulu sebenarnya itu ada kan dibilang yang minta disembah hanya setan. Ada, saya punya masih Bible-nya, Good News Bible. Jangan ada Allah lain di hadapanku, sembahlah aku saja. Itu yang berkata kan Elohim ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, worship no God but me. Sensei bahasa Inggrisnya bagus, jadi paham ya. Worship no God but me. Me-nya itu kan. My English no good. Oke, bohong. Bagus dia Daeng Handi. Nah, jadi intinya kita sudah melakukan secara resmi Sensei Robert. Tetapi boro-boro ditanggapi, dibalas saja suratnya enggak. Thank you udah diterima enggak. Saya memahami nantinya bahwa LAI ini tukang jahit. Maksudnya apa? Dia harus melayani berbagai macam denom. Denom ini, denom itu. Bahkan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, penerbit untuk saudara-saudara kita Katolik, percetakannya juga masih numpang di LAI. Nah, kitab-kitab tambahan mereka menitipkan, tapi yang tidak ada kitab-kitab tambahan mereka sama persis itu file formatnya, pelat filmnya sama. Jadi LBI aja masih numpang sama LAI gitu. Nah, jadi ini masalah politik juga, dalam artian begini Sensei. Mereka sudah merubah nih, jangan ada Allah lain, udah bagus. TB2 ya Bang Andi ya, tahun lalu udah dirubah. Bang Andi waktu itu pernah bahas tuh, kata jangan ada Allah lain sudah dirubah, jangan ada ilah lain.
tetapi kata Allah masih tetap dipakai. Karena saya yakin kalau LAI merubah kata Allah dengan teos atau dengan debata atau dengan apapun, saya yakin akan terjadi keguncangan yang besar dalam kekristenan. Jadi ya gimana lagi, mereka tetap bertahan. Semuanya ada unsur politik, unsur ya udah nggak usah ribut-ribut gitu. Tapi tetap ini perasaan ini tetap menyakiti. Bicara tentang Aldo, saya setuju, dia bagus. Jangan pakai kata Allah, sebab Allah Tuhannya orang Islam. Di luar negeri nggak ada yang mau pakai Allah. Justru debater-debater Kristen di sini pakai kata Allah untuk yang berpegang kepada LAI. Saya setuju, cuma saya tempur dengan Aldo ketika dia mengatakan ada sambungannya, jangan pakai kata Allah, sebab Allah itu dewanya orang-orang kafir, dewa bulan yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini saya tempuri dia. Kalau dia berhenti cuma Allah itu Tuhannya orang Islam, saya nggak akan menanggapi. Tapi dia buka perang dengan saya ketika bilang Allah itu dewa bulan yang diteruskan penyembahannya oleh Muhammad SAW. Gitu aja tambahannya dari Handi. Kembali menyimak. Thank you, standby. Islam itu Ya. Allah. Jadi kalau ini orang nggak beradab ini juga langsung ngomong bisa kan sih pakai adab, etika. Makasih Ustadz Unggul, kalau begitu pendapat dia berarti kata Allah di dalam Bible-nya adalah yang dimaksud itu. Ya serba salah toh. Nah, kalau menyerang Allah itu jelek. Kalau bahagia dipakai untuk disalahgunakan. Jadi kiri kanan salah gitu loh. Kalau Keluaran 20 nomor 3 itu untuk yang lama, Ustadz Unggul masih mempergunakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu huruf kecil semua. Setelah TB2 2023 udah berubah dia. Di situ jangan ada padamu ilah-ilah lain. TB2 2023. Yang belum berubah itu di Kejadian 1 nomor 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada terjemahan Yudaisme bukan roh Allah, tapi di situ Ruach HaKodesh atau angin udara yang diciptakan oleh Sang Pencipta melayang-layang di atas permukaan air. Ini penghinaannya LAI di sini yang amat signifikan. Tuhan yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan menjadi roh yang melayang-layang. Apa umat Islam tidak tersakiti? Ini kalau kita pancing umat Islam seluruh dunia ini di Indonesia, ini berbahaya LAI ini sebenarnya. Kalau kami arogan, nah kami minta konsolidasi ke dalam aja, bahwa gantilah. Betul kata Ustadz Unggul, mau pinjam pakai ya penempatan yang benar. Misalnya Beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan, is okay. Tapi jangan di tempat lain Allah itu adalah gelar. Di sana campur baur begitu. Jadi kalau menguntungkan disalahin macam-macam LAI ini gitu. Itu pendapat saya Ustadz. Makasih. Jadi pas lah sepakat Terima tadi kasih, sama Bang Andi. Aku standby. ya sama kan sependapat tadi sama kayak Ustadz Unggul. Kalau udah berubah menggoyangkan iman pasti, makanya dipersulit. Goyang iman Kristen, mualaf berjamaah, itulah. Ini aja dibawa taping-taping nggak ada yang mau. Aduh, apalagi mengumpulkan beda denom. Waduh. Jadi memang internal ini aja lah coba. Kalau berubah. Jadi sekarang individu aja kita udah. Apalagi? Ustaz Tunggul, cakep ini. Robert, secara individu. Nah, secara individu saja pun kita. Contoh, kemarin saya baca di CNBC, Paus membuat berita. Seharusnya umat Kristen di Indonesia tidak menggunakan istilah-istilah Islam agar toleransi itu terjaga dengan baik. Selesai. Ketika saya sampaikan kepada Protestan, siapa Paulus tuh? Siapa Paus itu coba? Hanya itu yang saya sampaikan diskusi sama Protestan. Siapa Paus? Dia kan Katolik. Coba, begitulah. Cemana coba hukum kasih di Kristen ini? Aduh. Gini Pak Blender, abaikan yang begitu, abaikan aja. Ya sekarang begini Pak Robert. Kan kalau pihak kami nggak mungkin, internal dari Kristen lah yang menyatukannya demi untuk toleransi kita di Indonesia ini. Udah, demi untuk toleransi, itu benar loh. Silahkan.
Demi untuk toleransi beramah. Ketika itu sudah ditarik semua, ayo lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Sebagaimana kami tidak pernah menyenggol Buddha, Hindu, Yahudi. Ketika mereka naik ke Komal, agama apa Pak? Hindu, mohon maaf di bawah saja. Nggak pernah kami senggol. Agama Bang, Buddha, mohon maaf di bawah aja. Bahkan kami nggak ingin tahu tentang mereka. Udah selesai. Nggak akan ada lagi perdebatan. Udah. Itu aja cuma itu aja keinginan. Kan yang lain, bisa nggak itu diciptakan? Izin satu putaran lagi Silakan, Abangku Blender boleh ya? Silakan. Ini buat lanjut. sensei. Ini buat senseiku ya. Teman-teman aku kenalkan dulu ya. Ketika aku baru masih ece-ece lah ya. Gurunda Zuma tuh udah di atasku. Nah sensei ini udah di atasku. Dia atlet nasional, sudah menjadi juri. Saya ingat karena namanya tuh gampang dihafal. Ternyata kenal juga jadi pelatih di kantor bapakku ya. Nah, dia kenal sama teman bapakku sih nggak langsung. Jadi beliau ini seniorku banget. Aku masih kelas cere, beliau sudah nasional dan menjadi juri. Sekarang juga berkiprah di internasional. Pertanyaanku Sensei Robert, sudah lama Sensei kami muliakan, kami hormati sebagai saudara. Sudah lama kita berdebat. Bahkan terakhir di tempat Ustadz Dondi sampai pagi jelang subuh. Pertanyaan saya, kapan Sensei mau mualaf? Pertanyaannya ini nggak ringan ini, waduh. Harus dipikirkan 1000 tahun ini. Ya, tapi ya, gini Sensei ya. Gini Sensei, saya lagi ngantri, saya lagi di klinik, udah mau masuk. Tapi saya mendoakan semua yang baik. Tapi pribadi saya mendoakan mudah-mudahan Sensei menjadi lebih, yaitu dalam satu akidah dengan kita. Saya yakin Sensei tidak melihat ada cacat dalam agama Islam. Semoga yang memberatkan Sensei diringankan oleh Allah ya. Langsung tegur waktu itu, kamu Islam atau? Ya. Gue waktu Daeng Handi, gue waktu ketemu di tempat Ustadz Dondi, dia kan nggak nyangka banget, buset masih muda banget, gagah banget gitu. Gue nyangkanya tuh udah sepuh gitu, gagahan dia sama gue, pala gue diunyeng-unyeng. Ini yang namanya unggul. Iya Sensei, gue cium tangan sama Sensei. Ya gitu Sensei, saya berdoa yang baik-baik buat Sensei sekeluarga dan doa pribadi saya. Semoga Sensei dibukakan hatinya ya. Jadi tersanjung sama merinding. Sebenarnya nggak usah dibuka ini. Kita biasa-biasa aja. Ya udah Sensei, mohon maaf saya mau lagi di klinik, saya mau masuk ya. Terima kasih silakan. host. Semoga Gurunda cepat Zuma, Daeng Handi, semuanya. Bang Blender, Sensei aku pamit dulu ya. Thank you. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaan Ustadz Unggul kepada Sensei ya tunggu aja. Nanti aku bersama tim nyamperin ke rumahnya sekalian di Ragunan. Saya bawa dia masuk ke dalam. Itu aja. Saya di pasar di Jati Padang sampai Dekat lah dari sana Jati Padang mah gue tahu situ. Orang aku di Duren 3 kan dekat tetanggaan. sangat berat. Duren 3 Jati Padang mah nyebrang doang mah lewat PLN dikit. Lanjut. Pokoknya Aku ketahuan rumahnya. Saudara Blender pernah saya tegur itu. Tapi ya mohon maaf jangan dimasukin dalam hati. Ya Pak Robert, aku di sini ya, aku diskusi memang spesialis untuk membantai penghujat. Di Islam itu kan ada macam-macam. Jadi ketika Pak Robert melihat seperti itu, memang aku spesialis itu. Udah, dan di semua pun di Islam ada yang keras, ada yang lembut gitu loh. Ada spesialisnya Pak Robert. tapi jangan dibuat kesempatan suruh bikin peti mati semua, lalu pengusahanya kamu, waduh. Iya, jadi inilah yang terjadinya perdebatan. Kita pun malasnya ribut-ribut. Cuman kami punya hak. Konsep keselamatan di Islam dengan Kristen berbeda. Islam itu konsep keselamatan berlomba-lomba mencari amal ibadah agar bisa masuk ke surga. Salah satu apa? Ketika ada kemungkaran kami nggak boleh diam. Ketika ada hujatan kami nggak boleh diam. Berlomba-lomba dengan cara apa? Menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Untuk menambah amal ibadah kami. Agar bisa kami masuk ke surga. Itu loh. Itu konsep keselamatan kami.
Jadi disinilah juga ketika ada nama Allah itu laisa kamislihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika masuk ke Bible kalian, Allah bergambar dan serupa dengan manusia. Allah tidak beranak. Ketika masuk ke Bible kalian, Allah memiliki anak. Kan ini penistaan buat kami. Nah sampai sekarang pihak Kristen nggak bisa membuktikan Allah itu siapa gitu loh. Ditanya Allah itu gelar atau nama? Gelar katanya. Oke, di mana datanya gelar? Nggak bisa ditunjukkan. Bahkan saya bisa menunjukkan kalau Allah itu nama. Udah, sekarang tunjukkan di teks original ada nggak nama Allah? Nggak ada. Jadi mau kayak mana lagi? Jadi dari mana datangnya Allah ini gitu loh. Itu aja, dari mana datangnya Allah ini sehingga bisa ada. Tadi seperti kata Ustaz Unggul, kalau dipergunakan dengan yang baik nggak ada masalah. Tapi cobalah anak Allah tidak bergambar, tidak serupa, ini bergambar dengan manusia. Kan penistaan buat kami di sini. Itu loh. Cuman kita selalu secara, oke, kalau nggak bisa secara individu. Secara individu aja kita sampaikan. Agar ketika dia menyadarin, paham, oke, dia sampaikan kepada keluarga-keluarganya. Udah, seperti itu aja. Kalau dia paham, menerima, tidak berubah imannya, silakan sampaikan kepada keluarganya. Itu aja. Secara individu. Tapi lebih banyak yang nggak paham. Lebih banyak yang ngotot daripada yang paham. 1:10. Coba selama diskusi. Keras-kerasan. Jadi akhirnya apa? Ribut. Udahlah dia nggak bisa menunjukkan bukti. Malah dia yang keras. Malah dia yang menghujat. Apa nggak kami emosi? Itunya semuanya. Yang diminta data. Tunjukkanlah datanya. Kau yakinkan kepada kami. Kalau Allah itu ada Tuhanmu by data. Nggak bisa kemana-mana. Wah sejarah gini segala macam. Kau mengenal Tuhan berdasarkan apa? Kitab kan? Dari kitab dong. Kenapa dari sejarah? Kenapa ada di situ gitu loh. Tapi ada juga sebagian. Oke lah. Ya udah. Dan kemudian mengingat. Offside. Ketika dia mengatakan. Oh ya maaf. Sadar dia. Enak. Kalau seperti itu kayak gitu orangnya. Aduh enak kali. Gak ada keributan lah. Soalnya Pak Robert ini. Wah gak akan ada keributan. Kita gak perlu lagi diskusi kan. Pening-pening capek-capek. Apalagi mau dibahas. Ya kan? Imanmu. Kalau Pak Robert udah mau main tuh udahlah. Tinggal duduk minum kopi aja kita Pak Robert ya kan? Kopi darat. Nah kopi darat aja udah saling merangkul ya kan? Udah. Ngapain? Kalau berdebat ini kan apa ya? Rasanya mengeluarkan tenaga, mengurus pikiran, mengurus apa? Capek loh. Kalau diskusi capek loh berdebat ini. Pagi, siang, malam capek. Macam gak ada lagi kerjaan kan? Siapa yang mau? Tapi ini wajib kami. Wajib. Nggak boleh kami diamkan. Itu loh. Dan kami ini korban. Justru kadang-kadang kami yang korban kok malah umat Kristen yang brutal kepada kami. Nah dari Pak Robert sendirilah. Pelan-pelan sampaikan kepada teman-teman Kristen. Ketika dikomal-komal. Kan begitu. Jadi yang dipalih ini paham. Itu aja. Ya, silakan ada Pak Hotman, sore. Pak Hotman. Islam dia bang, yang di atas, yang di atas itu, yang di atas, terang. Gimana pendapat Anda? Gimana pendapat Anda tentang Allah ini? Apakah Anda sepakat Allah itu berubah? Begini, memang jika kita tarik secara bahasa. Mungkin seperti itu penjabaran Anda. Anda juga nggak bisa kita salahkan. Hanya kita menarik dari kitab Taurat bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang dari Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan dulu ke sana. Ini sebuah Kalau bahasa. kita tarik nama Allah tadi, berarti strukturnya dia garis lurus. Enggak. Sehingga, ya. Pening kita bahas di situ. Panjang kali, sakit kepala lagi. Apa terang. Jadi gini aja lah. Cobalah. Di sana ada tertulis Theos. Coba Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Logos bersama dengan Theos. Theos ditranslate ke dalam bahasa Indonesia apakah menjadi Allah. Udah itu aja. Nggak usah kesana. Makin ribut kita nanti. Itu aja. Sesimpel itu aja kok. Harusnya enggak ke sana juga. Jadi tapi kemana? Kan, jadi menjurus pada kelahiran Yesus. Di situlah pertentangannya sebenarnya. Aduh, kenapa menjurus kepada kelahiran? Iya, silsilah Yesus kan dari Daud begitu. Iya, Allah ini kan
nggak apa-apa, berganti aja menjadi ilah, terserah. Mau jadi Tuhan, bebas atau Bapa, terserah. Yang penting jangan Allah, mau Jadi Bapa, mau ilah kan sama. kalau Allah mau diganti susah juga karena kitab Taurat itu sendiri dari Kejadian sampai Ulangan itu sudah menjabarkan nama Allah, gitu loh. Ya ganti jadi susah Bapa. kalau memang Jadi ganti Bapa. oke, misalkan diganti menjadi Bapa, ya nggak masalah. Berarti Bapa itu juga menjurus kepada Allah. Ini yang jadi kalau mau diperdebatkan nama Allah ini, mungkin Theos ini muncul pada saat Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, situ kan jemaatnya masih percaya kepada lembu sebagai dewa. Nah, situlah Iya. Musa marah. Oke. Musa marah waktu itu. Dia berkata, dewa itu sesungguhnya Allah. Nah, sehingga pandangan jemaah Israel waktu itu harus diterapkan bahwa dewa ini adalah Allah sebenarnya. Nah, Kalian ini lagi. panggil dewa itu bukan dalam bentuk patung. Aduh, Ma, Gitu, ini lagi udah selesai melebar, itu. udah liar jadinya kan. Aduh, udah liar Iya, kemana-mana. Nggak boleh karena gitu susah lah. jika nama Allah ini Nggak kalian ingin usah gini loh, merubah, gini. gitu. Enggak, bukan kalian. Gini loh, Allah itu nama Tuhan kami, Tuhan umat Islam. Apalagi? Alif, lam, Iya. lam, ha. Coba ya. Sekarang begini. Kalau Allah memang nama Tuhan Islam, di Kristen juga bahwa Allah itu sesuai dengan ajaran dari Taurat. Bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh, Ma. Itu yang harus kita sama-sama jalani dulu. Aduh, ya Allah. Cobalah. Allah itu ya, dari bahasa Arab sesuai data. Jangan dulu kemana-mana. Alif, lam, lam, ha. Catat ya, alif, lam, lam, ha. Nah, terdiri dari 5 huruf. Kalau seandainya kita sebagai manusia, Anda bernama terang. Terang, ketika T-nya, T Anda, saya tarik menjadi rang. Weh, Rang, kau kenal nggak sama si Rang? Siapa Rang? Anda pasti tidak mengenalnya, tapi ketika mengenal terang, Ya. terang lilin, oh kenal, karena T-nya di satu. Tetapi coba kita runut nama Allah ini. Alif 4 huruf, alif, lam, lam, ha. Coba, inilah sempurnanya Allah ini. Ketika nama alif itu diambil, ya alif itu diambil, dihilangkan, dibaca lillahi, lillah, ya. Ketika alif diambil, dibaca lillah. Ada kalilah itu di mana? Di Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Ada Allahnya. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu hilang 1 huruf ya. Itu hilang 1 huruf. Nah, kemudian coba kita hilang lagi 2 huruf. Kita hilangkan lagi 2 huruf. Dibaca menjadi lahu. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah. Ada lagi Allahnya. Bagi Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi. Kita hilangkan lagi 1 huruf. Dibaca hu. Hu. Al-Ikhlas. Kul hu. Kul hu. Kul huwallahu ahad. Dialah Allah. Ada lagi Allahnya kan? Ada lagi. Dialah Allah yang Maha Esa. Coba. Ketika semua dihilangkan hurufnya. Semua dihilangkan huruf Allah ini disebut dengan ghaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan sholat. Coba, begitu sempurnanya nama Allah dan mulianya kami buat. Ketidakmaklen suka-suka hati. Kecuali dia berubah menjadi L1 Allah. Ini double loh. Ini nama. Waduh, mantap Gaya Bilender Nama ini. Tuhan kami. Mantap Gaya Nama Tuhan Bilender. kami. Jadi tolong kalian nggak bisa, janganlah kalian pergunakan kalau kalian nggak bisa membuktikan, tolonglah jangan berdekat-tekak di sini. Kemanapun nggak bisa, merubah aja menjadi Bapak udah pemahaman Bapak. Pada mulanya Bapak menciptakan langit dan bumi, udah. Toh Tuhan Yesus Bapa sama aku dan Bapak adalah satu. Kalaupun ini dipergunakan nama Allah lagi, ribet jadinya. Ribet sebenarnya untuk kalian. Ribet loh. Kutanya, siapa nama Tuhanmu? Yesus apa Allah? Bingung kan? Bingung. Ketika kita tanya, Yesus apa Allah? Yesus, Allah siapa? Ribet sebenarnya untuk kalian. Karena apa? Menggunakan nama Tuhan orang lain. Cobalah, pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1:1, pada mulanya Firman bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa. Udah. Begini Bang Blender, ketika kita merubah kata Allah itu menjadi Bapa,
yang menjadi perdebatan itu bukan Allah sebenarnya, tetapi dari Yesus tadi ini. Yesus tadi ini lihat temanya aja. Tema Yesus utusan Allah. Berarti dalam konteks tema, Islam sendiri mengaku bahwa Yesus ini dari Allah juga gitu loh. Apakah dia sebuah utusan atau dia Allah sendiri? Tapi jika merujuk pada kata Allah, Allah itu nggak bisa kita ubah menjadi kata apa lagi, sehingga benar. Nah, ini yang jadi masalah. Benar. Jadi makanya Isa atau Yesus itu berkata, ketika kamu menyambut, ada yang menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, di Matius 10 itu ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, dia yang dimaksud itu adalah siapa? Nah, gitu loh. Oke. Nah, Kalau ketika Isa berkata, barang siapa menyambut dia sebagai seorang nabi, dia menerima upah nabi. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah hinaan-hinaan atau cerca-cerca kepada Isa itu sendiri. Nah, inilah ya kaum muslim tidak menjadi sejati jika Yesus itu difitnah sendiri kan. Yesus itu sebagai nabi di kitab Elia, itu yang menjadi pertentangannya. Itu. Nah, oke. Itu di Matius 10 ayat 40. Oke, baik. Oke. Kalau Anda merasa kesulitan dalam hal itu, ayo kita kaji. Kita kaji apa kajinya? Ya, di Al-Qur'an dijelaskan. Fawilil ladzina yaktubuna kitaba biaidihim. Egois. Mute dulu, egois. Ya, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan satu dan dua Tuhan. Ingat ya, kita ini sebenarnya sama-sama satu keturunan. Kita ini sama-sama percaya. Waalaikumsalam. Jadi kita ini sama-sama percaya adanya Zabur, Taurat. Sama seperti Islam. Akan tetapi Al-Quran meluruskan, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, salah satunya apa? Taurat. Jadi kalau dalam hal masalah ini benar, Yesus atau Nabi Isa apakah sama? Nah, digali lagi. Tinggal digali lagi. Tinggal kalian renungkan saja. Yesus dan Nabi Isa apakah sama? Sama-sama punya memiliki Bunda Maria. Satu oknum tetapi memiliki dua cerita. Tinggal diuji aja. Karena benar. Pak Blender, boleh saya ngomong? Sebaiknya judulnya kita robah, Yesus utusan Bapa gitu. Jangan pakai lagi Allah. Nanti lagi kalian tersinggung. Oke, baik. Robah aja itu, Yesus utusan Bapa. Itu aja. Kan Yesus nggak pernah bilang Allah. Enggak. Sekarang mengatakan Yesus utusan, aku diutus oleh Bapa. Nah, Bapakku. Gitu. Ya robah aja itu kalau bisa. Jadi tidak berkepanjangan gitu. Ya. Kita mulai sekarang kita budayakan bahwa kalau saya teos atau kurios itu aja. Kita mulai sekarang aja kita mulai. Pak Robert, saya kan untuk menanggapin pertanyaan dari Pak Terang ini. Jadi konteksnya ke situ ya. Ini konteksnya saya hanya menanggapin. Benar. Tadi dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ulangan 64, Markus 12:29 dengar lalu Tuhan itu Esa, Lukas 4:8 engkau harus menyembah Allahmu. Ya, Markus Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal Allah satu-satunya. Suruh menyembah Allah Esa. Nah, ketika atau kita rubah Bapa, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Apakah itu Esa? Itu aja. Tolong dikaji. Ya, tolong dikaji. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia hanya menyuruh menyembah Allah. Atau kalau sebut Bapa sekarang ini. Silakan. Dua. Nah, mana hukum yang terutama? Dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Sama seperti di Al-Quran ketika Nabi Isa mengatakan, hei kepada umat Bani Israel. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya satu Tuhan. Nabi Isa nggak pernah dia. Memang versi Islam Nabi Isa itu datang hanya diutus kepada Bani Israel. Sama versinya nih. Nabi Isa datang hanya diutus untuk Bani Israel. Ke versi Kristen juga Yesus datang hanya diutus untuk Bani Israel. Ingat ya. Hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa juga kepada Bani Israel. Meneruskan
dan meneruskan ajaran Nabi Musa, yaitu hukum Taurat. Janganlah kau menyangka aku datang. Ingat ya, janganlah kau menyangka aku datang. Salam semuanya. Aku datang untuk mendirikan. Shalom semuanya. Ya. Salam betul. Pak Blender, tadi kan kita fokus untuk kita sepakat. Blender. Ya, saya dulu saya bicara dulu. Tadi kita sepakat bagaimana supaya umat Kristen ini jangan lagi menyebut Allah. Atau sekalian kita kurios, teos atau Bapa aja. Nah tadi fokus kita adalah masalah itu. Sekarang Pak Blender sudah masuk ke ranah yang lain. Bahwa mana Yesus mengatakan dia diutus apa? Baik. Dia hanya diutus oleh Bani Israel. Ini nanti jadi baik. Pak Robert. Pak Robert. Baru kita. Baik. Pak Robert coba tanya sama Terang. Sepakat nggak dia? Coba silakan. Masalah apa? Allah itu dirubah. Silakan. Mungkin dia setuju. Allah itu dirubah jadi teos atau jadi Bapa aja. Pak Robert, kalau dia setuju, nggak akan kita lari kemana-mana temanya Pak Robert. Selesai kita. Coba tanya sama dia. Blunder. Bentar dulu. Saya ngasih tema sebentar dulu. Jadi Yesus utusan Allah itu adalah Yesus itu merupakan makhluk manusia yang diutus oleh Allah. Allah itu adalah Allahnya Al-Quran, Allahnya agama Islam. Bukan Allahnya di Bibel ya. Lanjut. Ya, silakan Pak Robert tanya sama Terang. Sepakat nggak dirubah menjadi Bapa? Itu aja, Terang. Sepakat nggak, Terang? Jika akan dirubah menjadi Bapa, saya orangnya kalian mengatakan Allah, nama Allah itu akan dirubah menjadi teos atau menjadi apa? Inti dari kepercayaan saya bukan itu. Tapi inti dari kepercayaan saya itu adalah pada Yesus itu sendiri. Oke, sepakat. Makanya dalilnya begini, jika Anda berkata kenapa Allah ini menjadi perdebatan, kita buka aja Yesus membawa nama siapa? Yohanes 17 ayat 6. Bahwa nama Allah yang sebenarnya itu Yesus. Nah, itu jadi perdebatan lagi jika seperti itu. Iya. Nama Allah yang sebenarnya itu Yesus. Yesus berkata, aku telah membawa namamu. Bang Terang gini loh Bang Terang gini konteksnya. Pokoknya setiap ada nama Allah itu di Bible itu, mau dia apa menurut kalian terserah, yang penting berubah tidak Allah lagi menjadi Bapak, boleh menjadi apa. Itu aja udah. Walaupun dia bisa saya luruskan Pak Terang itu bukan di Yohanes 6, itu ada di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu ya. Itu ada di Yohanes 17 ayat 10-11 kalau nggak salah ya. Kalau Yohanes 6 dia tidak mengatakan itu. Gitu kan. Yohanes 17 dan 12. 6 juga. Ya, itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di ayat 11 dan 12. Bukan di Yohanes 6 ya. Itu saya cuma meluruskan. Yohanes 17. Jadi ya, kita sepakat kalau bisa jangan dikombinasi Yesus utusan Allah. Ya, Isa utusan Allah itu ini boleh mungkin ya. Jadi kita jangan ini akhirnya jadi perdebatan lagi nanti. Kok Yesus utusan Allah? Dia sendiri sudah sepakat jangan. Kalau di ini di Bible Yesus utusan Bapa. Gitu. Jadi kita sama-sama jujur gitu kira-kira gitu supaya tidak ada polemik di sini. Terima kasih. Ya, jadi sepakat Terang. Oke, mau apapun alam, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Bapa. Udah itu aja, bukan Allah lagi. Mengenal engkau satu-satunya Bapa dan Yesus sebagai utusan. Udah. Ya gitu, tapi tolong dirubah judulnya. Coba ini ada yang cerdas sedikit enggak ini? Kalau ada yang cerdas sedikit nih, saya mau tanya nih di sini nih. Ada yang cerdas sedikit enggak di sini? Kau jaga sepakat nggak itu? Itu dulu, sepakat nggak? Lah, nanti dulu sepakat nggak sepakat. Nggak usah, itu, kau ikutin tema. Kau ikutin tema, nggak usah kau yang ngatur baru naik. Berarti nggak ada yang cerdas. Nggak di ada, sini, kau yang bodoh. Kalau saya kau tanya yang bodoh, aja takut. nggak pakai adab.
Coba Zuma. Udah, Zuma monyet. Monyet. Diam kau. Diam kau babi. Siapa yang Gak usah babi, diam kau. Diam dulu. Campakan aja, campakan Os. Campakan aja. Kan? Diam kau monyet. Kau ke rumahku kau. Ke rumahku kau. Kalau mau ribut ke rumahku. Ya. Tolong itu judulnya dirubah kalau bisa. Judulnya jangan Yesus. Kalau kalian nggak mau Yesus Tuhan Allah ya rubah. Kalau mau ya Isa. Oke. Makanya di sini Bang Robert, di sini kan diskusi. Ini kan saling ditanggapi. Apa benar Yesus itu Tuhan? Oh itu nanti Yesus itu manusia, manusia. Yesus itu adalah makhluk yang diutus oleh Allah. Kita buka apa baru lagi. Tadi kan kita lagi membahas. Oke, sebentar Pak Robert, sebentar Yesus dulu. itu manusia yang makhluk. Yesus itu makhluk ciptaan. Tunggu dulu Pak Robert, sebentar. Ini kan ada satu lagi Kristen, si Tidiu. Kita dulu tanya sama dia, sepakat nggak dia? Udah itu dulu. Tidiu, kau sepakat nggak? Sepakat nggak? Kata apa ini belum deh? Allah itu berubah, diganti. Sepakat apa? Allah itu berubah. Udah? Oh, nggak sepakat. Mana coba, silakan. Kenapa alasannya? Kok doubling kau? Nah, kenapa alasan kau nggak sepakat? Silakan. Nah ini Pak Robert, belum kelar kita Pak Robert. Kelarkan dulu ini satu persatu. Apa alasan kau nggak sepakat? Abaikan aja dia kalau memang. Nggak bisa gitu Pak Robert. Kalau memang Pak Robert pemain, kita harus kesepakatan. Kalau dia nggak sepakat, nah, ayo kenapa nggak sepakat? Yang nggak sepakat turunin aja gitu. Nah ada yang itu siapa tuh Pak Terang tuh bagus, coba minta pendapat dia. Ya, nah sekarang kau Tidiau, kau kan Kristen, ya kan? Tidiau, kau kan Kristen. Apa alasan kau tidak sepakat? Tidiau, kau kan Kristen. Apa alasan kau tidak sepakat? Kau pun doubling kau. Merek help dan merempun kau nih. Biar jelas dulu, kenapa nggak sepakat? Hah? Silakan. Kok doubling kau ini? Kau mute dulu, baru saya ngomong. Udah ngomong. Oke, baik. Tidak mungkin saya sendiri sepakat Allah itu diganti dengan Theosta, dengan Bapa. Itu ada prosedurnya. Jadi kita di Indonesia ini hidup punya aturan. Turun dulu. Baru naik lagi. Ini doubling ini. Kalau yang perlu diatur tuh handphone kau kalau gitu. Atur dulu handphone kau dengan baik. Hoi. Merek Oten tuh handphone kau. Jangan nyerang-nyerang gitu. Biasa saja. Ini musuh aku nih Pak Robert, musuh aku nih. Silakan, Tidiau. Oh, Tidiau. Diau. Hei, turun dulu kau, turun dulu. Iya turun dulu. Habis itu naik lagi. Lompat kau dulu, lompat. Lompat dulu, turun. Nah disuruh lompat aja gak mau, apalagi nama Allah. Berubah, udah kayak gini lah beratnya Pak Robert ini. Coba, disuruh turun aja pun gak mau dia. Apalagi dirubah nama Allah. Beserak lah coba. Coba, saya turun dulu biar gak doubling. Gak mau. Apalagi nama Allah. Inilah contoh satu. Begaduh aja kita dibuatnya. Begaduh, pening. Disuruh turun aja pun gak mau. Ini masih suruh turun. Demi agar tidak doubling. Coba, silakan. Hei, Tidiau. Hadiah doh. Tahu lah. Ya. Baru ginting. Masuk aku gak jadilah. Baru ginting. Baru ginting katanya. Ya. Selamat sore. Blender. Nah. Baru ginting katanya. Blender. Aku katanya. Yo, blender. Apanya? Ya. Ginting. Blender. Ya. Ya, aku tadi tertarik mengenai Nabi Isa itu. Jangan dulu ke sana, ini dulu. Enggak, tadi kan kau bilang Nabi Isa diutus untuk siapa tadi? Jangan dulu ke sana. Nabi Isa diutus untuk siapa coba? Tadi kamu bilang Nabi Isa diutus untuk siapa? Betul kan? Hah? Bani Israel. Bani Israel. Terus kenapa kamu imani Nabi Isa? Nabi kami? Kenapa rupanya?
Tapi kamu bilang untuk Nabi Israel, Bani Israel. Emangnya kalian orang Israel? Iya, dia misinya untuk ke Bani Israel. Misinya untuk Bani Israel. Kamu bilang diutus untuk Bani Israel, tapi kamu imani. Gimana sih? Lo gila kok ya? Kau pikir dengan gila, kata kau bilang untuk Bani Israel, tapi kamu imani juga? Enggak. Kau pikir diutus untuk Bani Israel seolah-olah dia Bani Israel, dia orang Israel gitu. Ya, gitu, kan kamu bilang diutus untuk Bani Israel, tapi kamu imani juga. Kan gak masuk akal. Oh, jadi pemahaman kau ketika dikatakan diutus untuk Bani Israel, berarti Nabi Isa itu orang Israel, gitulah ya. Gitu ya, pemahaman namanya juga kamu bilang diutus untuk Bani Israel. Oke, baik. Kenapa kamu itu salah satu nabi dari ke-25 nabi yang wajib kami imani. Oke, sekarang itu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kok kau imani? Yesus diutus untuk Bani Israel. Jadi apa namanya? Tuhan kami. Itu ada ayatnya. Itu penggenapan. Ada ayatnya untuk keselamatan. Kepala otak kau itu ada ayatnya sama kok. Kenapa untuk keselamatan manusia? Itu ada Yesus. Ada ayatnya. Udah, sakit udah. Capek aku disuruh orang bodoh. Capek. Aduh, pening lah. Padahal ada ayatnya juga di Bible. Nggak tahu dia. Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Kok imanin? Kembali ke dia. Yesus datang hanya untuk diutus untuk Bani Israel. Coba kena kan? Aduh, pening lah aku nih. Naik tensi gua, naik gula, naik sempak koy. Aduh, ngadepin nonton-nonton ini betul. Aduh, mana soundcardku lagi rusak, ngadepin kalian kayak gini, tensi aku nengok kalian betul. Bang Arif, naikkan oten-oten yang cerdas, yang punya otak. Aduh. Ini sudah 1, 2, 3 oten ini. Udah berapa oten dari tadi? Ada berapa oten coba lah. Sakit kepala aku, tensi ku nengok oten-oten. Nggak ada yang beres semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi masuk saraman lagi. Aduh, masuk lagi saraman berserak ini udah. Aduh, makin parah lagi. Nggak ada lah. Saraman. Oh, saraman. Aku kalau songkat nunggu apa? Saraman. Aduh. Saraman. Oi. Ya tidur ya bujang itu. Tidur. Nah itu. Jadi saya bisa katakan. Baru ginting. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda Rahma ini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain kawin. Nek Rini ginting, monitor. Ginting monitor. Aduh, capek aku berapa oten dari tadi berganti semuanya kayak gitu. Apa yang ditanya kemana-mana sampai emosi. Inilah kenapa sih harus bertengkar diskusi sama klien? Kenapa harus tegang urat gitu loh? Nggak pernah ada yang selancar kayak apa gitu ya, satu kata. Nggak ada yang bertengkar bang. Hah? Nggak terang. Oke, nah sekarang samamu terang. Kau udah sepakat terang ya? Oke, sepakat kan? Nah, berubah Allah itu menjadi Bapa, silakan. Yang penting jangan ada gunakan lagi istilah Allah. Cocok? Kan saya sudah jelaskan tadi. Kalau Anda mau Allah diganti menjadi Bapa, itu orientasinya kepada pribadi masing-masing. Gitu loh. Jadi siapapun mau panggil Allah kah, panggil kebenaran kah, mau panggil Theos kah, orientasi dalam hatinya. Jika dia berdoa, sekarang tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau dari kitab itu, makanya ajaran-ajaran baru itu banyak bermunculan. Oke, ya udah. Yang pertama yang di Bible Anda itu semua yang ada kata ataupun nama Allah berubah menjadi Bapa. Contoh di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Oke, ya kan? Yohanes 1 ayat 1. Atau Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Bapa. Udah. Kira-kira Anda mengimani nggak tuh? Mengimani nggak seperti itu? Ketika umat Nasrani Kristen ini mengganti nama Allah itu menjadi Bapa,
apakah Yesus selesai menjadi sebuah perdebatan? Ini yang jadi masalah. Jadi perdebatannya itu bukan di Allahnya, tapi di keilahian Yesus ini, gitu loh. Ya itu terserah kembali Anda. Jadi kalau menurut Bang Blender yang menjadi masalah adalah kata Allah. Tetapi ketika kata Allah ini kita selesaikan, diganti menjadi Bapa, muncullah perdebatan baru. Perdebatan barunya di mana? Di keilahian Yesus. Ini yang jadi masalah. Karena perdebatan ini ketika Yesus dianggap nabi, ada yang menganggap Tuhan. Itu aja. Jadi kalau saya pribadi kata Allah itu oke lah. Justru sebenarnya jika diganti menjadi Bapa, Anda sulit untuk menjalankan ajaran Islam ini ke kaum-kaum Nasrani. Gitu. Enggak. Gini. Jangan ke situ dulu, iya, Bang Terang. Jangan. Menurut Anda. Gini, gitu. Bang Terang. Begini. Saya pemahaman yang sulit itu apakah di internal Kristen, dan ketika itu berubah kami nggak akan campuri lagi iman Anda, nggak akan pernah kami bahas. Nggak mungkin. Loh, karena yang menjadi perdebatan bukan Allahnya. Allahnya lah. Tetapi keilahian Yesus sendiri. Gitu. Allahnya Yesus Allah. Kenapa Yesus disalib? Tidak. Gini Bang Terang. Allahnya itulah yang paling utama. Ya udah nggak perlu lagi ada perdebatan, silahkan. Nah sekarang di internal Kristen itu bagaimana dengan itu ketika dirubah? Masalah nggak kira-kira? Atau keilahiannya masalah nggak keilahiannya? Ketika Yesus nama Allah itu kita imani menjadi Bapa, apakah Yesus itu tidak dihujat kembali? Enggak. Harus dipikirkan dulu. Bang Blender harus bertanggung jawab bahwa Isa atau Yesus itu tidak akan dihujat. Iya. Pakai istilah kolor lah, istilah tiang jemuran lah, kan gitu. Iya. Harusnya Bang Blender harus bertanggung jawab soal itu. Baik. Gitu. Ya. Kalau Anda seperti ini, tapi kan kesepakatan ini kan tidak mungkin terjadi sebelum adanya kesepakatan dari pihak Kristen. Ini baru Anda satu. Tadi aja TDU aja nggak sepakat. Nah, kalau semuanya pemahaman seperti Anda ini, membuat perjanjian semua kita. Di atas kertas disaksikan ribuan orang. Jamin. Tetapi bisa nggak Anda mengumpulkan orang-orang Kristen sama pemahaman seperti Anda? Itu dulu. Bisa nggak kira-kira Anda menggerakkan? Memang sebagian Kristen dalam doanya itu menyebut sudah sebagian Bapa. Hanya saya ditambahkan kadang Allah Bapa, ya kan? Ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, kadang seperti itu. Jangan lagi pakai Allah, ya kan? Jadi sebagian besar sudah memakai kata Bapa. Karena kata Bapa itu identik dengan sebuah ikatan yang erat antara Bapa dengan anak, itu saja. Iya. Gitu. Nah itu tadi. Jadi kalau sekarang perdebatan muncul kembali perdebatannya yaitu tentang keilahian Yesus. Tidak, kalau itu tidak, itu tidak. Artinya gitu, tidak ada lagi walaupun Tuhan berubah. Ada yang komen di bawah. Dia komennya bahwa Isa itu bukan Yesus. Itu dulu kita jabarkan, Isa kok bukan Yesus. Iya, kami pun nggak mau kok bisa disalib. Udah, nggak usah ke situ, Udah, sekarang begini ya, kami nggak mau juga Nabi Isa kami disalib dan dibunuh, nggak mau kami. Sekarang ini dulu intinya, Allah ini ketika kalian mengatakan, ketika berdoa, anak Allah anak Allah Bapa, bisa nggak Allahnya itu nggak usah pakai Allah Bapa lagi? Bisa Bapa aja, bisa nggak kira-kira Bapa aja? Ini statement Anda bisa terjadi perdebatan antara kaum Islam juga gitu loh. Jadi tidak bisa kita pakai. Jadi maksudnya? Islam sendiri juga masih ada yang berkata bahwa Isa itu Yesus. Begini. Jadi kalau Anda bilang Isa itu bukan Yesus, sekarang kita nggak perlu berdebat, nggak perlu diskusi. Bang Terang gini lah ya. Kalau pemahaman seperti Anda sama seperti ini ya, Anda tarik istilah, tadi kan dengan Repaus, ditarik semua istilah-istilah di Bible Anda itu, tidak menggunakan lagi ada Islam, silakan, ini ada Bang Juma. Jadi apologet di sini ya, di medsos ini, semuanya tergantung Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan kami berhenti semua.
Tapi harus ada kesepakatan, itu aja. Berhenti kami. Nggak ada lagi di sini. Ngapain lagi diskusi? Ketika kami tidak di Komal, nggak diskusi lagi. Udah. Bahas di mana masing-masing. Dan tidak pernah mengganggu. Itu aja. Jadi kan saya sudah jelaskan tadi. Kita tarik di kitab Taurat dulu. Kitab Taurat ini lahir 4.000 tahun yang lalu. Kita umur sekarang berapa? 60 tahun, 50 tahun. Kalau itu nggak habis-habisnya lah. Nggak habis-habisnya lah kalau gitu. Merubah Taurat kan, itu. Nah, tadi katanya bisa. Sekarang nggak bisa. Kan cemana? Iya, cuman sebagian besar kaum Nasrani Kristen itu berdoa sudah memang menyebut nama Bapa. Ya udah, itu aja Bapa aja. Cuman jangan lagi pakai Allah. Jangan, maksudnya kenapa Anda tarik Taurat? Tadi Anda udah bisa. Sekarang begini loh. Ketika Anda sudah menerima dan kita ada kesepakatan, bisa nggak ada sampaikan kepada umat Kristen yang lain atau pemuka agama di Kristen PGI untuk diajukan? Bisa nggak kira-kira? Nah, itu yang jadi masalah. Jelas tidak bisa. Itu namanya jawabannya itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, udah sekarang itu. Ketika sekarang dalam hal bahasa daerah di Indonesia ini sangat banyak. Oke, baik. Oke. Gini aja Bang Terang. Itu berbeda-beda sendiri. Oke. Misalkan orang Batak memanggil Tuhan itu siapa? Oke. Orang Bugis memanggil Tuhan atau Raja siapa? Apa ini? Ini Bunda Rahma siapa dia? Bunda Rahma. Bunda Rahma. Hah, Bunda Rahma nih? Bunda Rahma. Coba dicek. Bunda Rahma. Bunda Rahma udah Bunda Rahma tadi. Assalamualaikum udah. Oh, Bunda Rahma ya. Bang Terang, begini Bang Terang. Bang Terang, sekali lagi ya Bang. Bang, hari ini jam berapa ini Bang? Jam 16, saya ingat Abang. Terang lilin, jam 16 ya. Pada hari ini Bang, saya hari Sabtu Bang. Tunggu dulu Bang, Bang Terang. Bang Terang, udah. Ini secara individu aja Bang. Ya. Pada hari ini Bang, saya mengingat nama Abang. Terang lilin, oke? Saya pribadi mengapresiasi kepada Abang yang Abang sudah sepakat untuk berubah menjadi Allah itu menjadi Bapak. Silakan. Dah. Untuk kedepannya Bang, ketika Abang ada naik Komal, kita nggak perlu lagi diskusi Bang. Mana dia? Pergi dia. Nah, ketika ada ya personal individu ke depan, kalau dia itu pemahaman seperti itu nggak perlu lagi kita diskusi. Udah, silakan. Itu aja cuma. Apa kita capek, kita diskusi emang capek, tengah-tengah urat. Kita nggak mau ya diskusi lama-lama gitu. Ardian, selamat sore. Ardian. Selamat sore. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang, saya. Oh, iya Kristen Bang. Kristiani. Abang sudah tahu kan pembahasan kita tadi ini kan Bang? Udah paham? Apa tadi ya sepintas? Oh, nama Allah ini Bang di Bible. Oh, nama Allah Kristen kenapa? Ya, itu kan Allah itu kan pihak Kristen kan tidak bisa membuktikan Allah itu siapa, ya kan Bang? Tetapi Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Ya, Allah kan Allah tidak tunggal Maha Kudus. Itu sekarang orang Kristen gitu. Baik, gini Bang, ya. Baik, kitab Abang teks originalnya bahasa apa Bang? Teks originalnya mau Ibrani, Yunani ada, semua dari Roma dong. Ya oke. Kita punya otoritas. Iya oke, baik. Gini Bang, tanpa adanya teks original maka tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak. Oke? Skripturanya semua dari Roma. Iya. Gini. Dalam bahasa Indonesia ya. LA itu Bang. Iya, baik. Nah sekarang bisakah Abang tunjukkan di teks originalnya ada kata Allah? Banyak lah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di LA itu kan Allah. Iya, apa dasarnya Bang? Bahasa Yunaninya apa Bang? Sekarang bahasa Inggrisnya God apa? God. Oke, sebentar ya Bang, kita buka dulu ya, kita rujuk ya. Tunggu, sabar. Tuhan atau Allah sama aja. Sebentar. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Logos bersama-sama dengan Theos Bang. Bahasa Yunaninya Theos itu Bang. Theos. Oke? Nah
Nah, sekarang coba abang translate. Theos translate ke dalam bahasa Arab, Theos ditranslate ke dalam bahasa Inggris, Theos ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Apakah menjadi Allah? Silakan bang. Kalau abang ada 2 handphone silakan bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman Theos. itu adalah Allah. Kenapa? Kenapa? Originalnya Theos bang. Original Theos. Theos ya bang. Sekarang yang real aja deh. Bang. Injil yang dipakai oleh umat Kristen. Enggak usah dulu. Alkitab Indonesia. Udah itu aja. Kali. Udah gini dulu bang. Tanpa ada teks original, tidak ada bahasa Indonesia. Gini. Anda non Kristen. Bagaimana Anda bisa mendiskrimir? Aduh, capek tegang-tegang. Inilah salah satu Bang Terang. Inilah Bang Terang. Coba pening kita berdebat aja. Kayak gini. Jangan di-mute dong saya. Perdebatan terus. Nah, jangan di-mute dong. Kau jangan buat emosi. Sebentar, kau coba gini lah, ya. Santai aja, santai. Iya. Gini loh. Capek aku bilangin kalian bodoh-bodoh kali. Gini bung. Anda kalau mau bertanya tentang Kristen, tentang Injil orang Kristen, ya pakailah Injil pedoman orang Kristen. Ngapain kok melebar kemana-mana? Ya udah pakai LAI itu. Jadi kayaknya satu kata ini kok diputar-putar dari tadi ya. Sini lepasin Mbak Blender, saya maju. Iya. Ardian. Allah itu, bentar dulu. Allah itu siapa sih Allah itu? Yo Allah. Siapa? Tuhan kamu ya? Yo Allah Tritunggal Maha Kudus. Terus Allah kau mau klaim Allah kau aja. Sabar dulu, jangan panjang. Siapa nama Tuhan kamu? Gini bro, Allah kita beda bro. Siapa nama Tuhan kamu? Allah Tritunggal Maha Kudus. Siapa namanya? Allah Tritunggal Maha Kudus bro. Siapa namanya? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan di situ? 3 pribadi, 1 Allah bro. Kau tahu esensi nggak? Kau tahu esensi hakikat nggak? Ya, hakikat artinya apa? 3 pribadi, 1 esensi bro. Hakikat artinya apa? Hakikat itu 1 esensi. Hakikat itu sama. Nah, ini dia nih. Dengan level, hakikat artinya apa? Dengan level, dengan jenis, dengan kuantiti. Kalau kita bahasa manusianya itu yang sama. Saya kerucutkan. Tidak ada perbedaan. Saya kerucutkan. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Oke. Yesus itu punya fisik? Punya. Oke. Allah inkarnasi. Diam. Allah menjadi manusia. Diam dulu. Apakah Yesus punya fisik? Kau tanya. Apakah Yesus punya fisik? Punya. Oke. Jenis kelamin fisiknya apa? Laki atau perempuan? Laki. Baik. Allah Yesus laki-laki. Allah Yesus. Apakah Bapak punya fisik? Roh. Allah Bapak roh. Punya fisik atau tidak? Punya fisik atau tidak? Roh Bapak. Oke. Yesus dan Bapak sama atau beda? Beda. Tadi bilang sama dari awal. Sekarang beda. Secara pribadi beda. Secara pribadi dari awal juga bilang sama. Sekarang beda. Yang mana yang benar? 3 pribadi 1 Allah lol. Jadi saya nggak nanya itu. Pada Bapa, roh ada Bapa. Saya ulang kembali. Bapa, roh pada Putra dan roh pada Roh Kudus. Itu adalah roh yang sama. Saya nggak nanya itu. Apakah Bapak dan Yesus sama? Jawab. Apakah Bapak dan Yesus sama? Ini kayak begini habis mabuk apa ya? Ngoceh aja kerjaannya, nggak nyambung gitu loh. Dari awal dia bilang sama. Giliran Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, dia bilang beda. Yang mana yang benar loh? Yang bilang sama itu secara roh atau secara pribadinya? Secara kenyataannya. Kamu kan nanya yang jelas. Itulah yang dimaksud dengan hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Jangan di-mute. Kalau pakai mute pakai rock aja kalian. Kalau pakai mute Bang, jangan ini gua kick juga boleh kan? Jangan ini mute. Gua kick juga boleh. Marah lu. Marah, keberatan. Laporlah sama orang tuamu bahwa saya lagi debat, ditanya apa jawab apa. Jawaban saya memalukan. Saya dikik sama orang. Udah lapor sama orang tuamu ya. Lanjut. Ya, penyayang. Selamat sore penyayang. Ya, selamat sore bang. Ya, agamanya apa bang? Kristen bang. Oh ya, silakan bang Andi. Kristen.
Ya. Bro, sebentar, David. Sebentar, David nih, David. Sore David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya. Ya. Bang, di bawah dulu ya Bang. Oke. Oke Bang ya. Iya. Lanjut ya. Penyayang, Tuhan kamu sebenarnya Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mana yang Tuhan? Itu satu hakikat Bang. Itu satu. Itu namanya Tritunggal. Tri itu berapa? Ya Tri namanya 3. 3. Tuhan kamu 3 atau 1? 1. Kalau 1 yang mana? Kalau 1 Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mana? Izin Bang, kalau abang berapa? Hah? 1, tunggal. Napas abang ada? Saya bukan Tuhan. Iya, napas abang ada? Ada, saya bukan Tuhan. Ini membahas Tuhan, bukan membahas pribadi saya. Lagi pula saya gini. 11-12 semua ini dari ini. Kita membahas Tuhan, membahas manusia. Iya, saya tahu. Gini, maksud saya gini. Kenapa harus itu terus dibahas? Lagi pula kalian itu terus. Anda yang naik ke sini ditanyain. Enggak, kalau mau hentikan pembahasan, Anda dibawa aja mendengarkan, jadi nggak dibahas. Enggak, Anda naik di sini ya dibahas. Coba sebutkan satu nabimu, kesalahan nabimu, coba. Nggak ada kesalahan Nabi, nggak ada. Ini membahas Tuhan, nggak membahas kesalahan. Kalau membahas kesalahan, saya buktikan kesalahannya Paulus itu banyak banget. Pertama kesalahannya waktu bernama Saulus, dia itu pembunuh, mantan napi. Itu kesalahannya Saulus. Iya pembunuh sama, dia. Nabi Anda pun punya kesalahan itu. Kesalahannya di mana? Coba dia gauli bocah umur 6 tahun, itu enggak kesalahan apa? Di mana datanya itu tertulis begitu? Ya, coba Bang cari di situ. Coba tampilkan datanya di mana tertulis begitu. Dia menikahi umur 6 tahun. Daripada Tuhanmu nggak menikah, nganggur itunya gimana? Ya itulah yang mantap. Mantap nganggur gitu. Terus bagaimana kalau menikah Tuhanmu nggak ngajarin? Kalau menghujat campakan aja, memancing itu kerjanya menghujat. Jadi Tuhanmu itu nggak menikah bro. Kita ini membahas Tuhan, dia lari kemana-mana. Kenapa? Karena 3 itu dia bilang 1 gitu loh. Konsisten dong. Kenapa kami membahas? Karena LAI ini mempergunakan sembahan kami, itu tadi topiknya bro. Lanjut. Ya, Bang Terang Lilin, coba itulah Bang Terang. Coba, ini Anda bisa lihat sendiri kan? Ini salah satu loh menghadapinya, ya kan? Silakan. Itu kan. Yang saya maksud tadi adalah akan tetap terjadi perdebatan tentang Isa itu, Yesus itu tadi. Nah, sekarang saya jawab pertanyaannya Bang Handi. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan tadi, Tuhanmu berapa? Iya berapa? Iya. Dijawab kawan Kristen tadi, Tuhan saya 1. Ya. Kalau 1 namanya siapa? Kalau 1? 3 pribadi, tapi dalam satu hakikat, gitu kan? Oke. Apa maksudnya 3 pribadi, 1 hakikat? Maksudnya apa? Sekarang begini, kita merujuk pada Allah. Pada Allah kepada Bapa. Enggak ada Allah di Bibelmu, enggak ada. Kita merujuk kepada Bapa. Oke, saya terima. Kamu mau bilang Bapa kah, nenek kah? Iya silakan. Ya terserah lu mau pakai bapak, mau pakai nenek, kakek, terserah. Jangan pakai Allah gitu aja. Oke, kita merujuk kepada Bapa. Bapa ini adalah terang, ya kan? Terang yang sangat-sangat tidak terlihat. Itulah Musa waktu Bapa ini menampakkan dirinya di semak berduri. Oke. Langsung aja ke topik. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Sama. Ya ini perbedaannya. Oke. Katanya sama. Kok perbedaannya gimana sih? Saya ulang. Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Baik. Yesus itu punya fisik nggak? Punya. Bapak punya fisik nggak? Kenapa Yesus punya fisik? Saya nggak tanya kenapa. Yesus punya atau tidak? Punya. Bapak punya fisik nggak? Fisik Bapak itu ditunjukkan kepada fisik Yesus. Jadi fisik Bapak. Bentar dulu. Jadi dengar dulu. Tadi Anda udah jawab. Kalau udah dijawab jangan dilesetkan lagi. Jadi fisiknya Bapak adalah fisiknya Yesus, betul? Betul.
Yakin ya? Yakin. Berarti Yakin, fisiknya, oke, jadi Bapak yang menjadi fisiknya Yesus, betul? Betul? Oke. Jadi fisiknya Yesus adalah Bapak, berarti anaknya Maria adalah fisiknya Bapak, betul? Betul? Ya. Jadi anaknya Maria adalah Bapak, betul? Betul. Yang menciptakan Maria siapa? Bapak. Anaknya Maria siapa? Macet. Yesus. Kan fisiknya Yesus adalah Bapak. Anda kan bertanya kok secara logika, saya jawabnya harus secara logika. Iya. Gitu. Yang menciptakan Maria Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus pencipta. Yang menciptakan Maria siapa? Bapak. Bukan Yesus. Bukan, makanya gelar Yesus. Jadi Yesus bukan pencipta. Ya, ketawa dulu. Silakan ya diulang ya. Diulang nih. Diulang dulu. Yesus itu pencipta atau tidak? Yesus itu pencipta atau bukan? Jangan ajak diskusi kalau Anda ingin bicara sendiri. Yesus itu pencipta atau bukan? Pencipta. Oke, yang menciptakan Maria siapa? Bapak. Bukan Yesus. Yesus. Oke, yang menciptakan Maria Yesus, betul? Betul. Oke, anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak menciptakan ibu, betul? Betul. Ya udah selesai, anak menciptakan ibu. Nah, selesai sudah kan? Ya, selesai sudah. Bagus itu. Lanjut blender, udah ketahuan. Anak menciptakan ibu. Sekarang izinkan saya menjelaskan. Jangan. Udah jelas. Udah jelasin lagi. Bertanya tapi nggak mengizinkan. Kan udah jelas. Anda udah jawab. Anak menciptakan ibu, kamu udah jelas. Ibaratnya anak-anak SD saling diskusi. Itu pertanyaan Anda. Iya memang saya mewakili anak kecil. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus itu disebut anak Allah, ya kan gitu? Anak Maria. Iya, tapi kodratnya dia disebut anak Allah. Nggak bisa keluar dari rahim Maria, anak Maria. Bisa keluar dari rahim Maria. Kenapa hei? Jangan panggil hei. Nggak sopan ini kalau begini. Terus itu anak Maria atau anak tetangga? Ayo. Yesus itu anak siapa? Anda harus buka surat Maria. Yesus itu anak siapa? Berarti Anda Islam bukan Islam sejati. Yesus itu anak siapa? Anda nggak baca surat Maryam kalau begini. Kenapa lari ke Al-Quran? Ini pasti pakai Bible. Yesus itu anak siapa? Letak kelemahanmu ini. Yesus itu anak siapa? Anak Maryam. Oke, Maria. Berarti Tuhan punya ibu. Betul? Tuhan tidak punya ibu. Yesus punya ibu nggak? Melalui rahim Maria ia datang ke dunia ini. Yesus punya ibu atau tidak? Ada ibunya secara jasmani. Maria. Yesus itu Tuhan nggak? Tuhanmu punya ibu nggak? Iya dulu, mengapa ia ya udahlah Blender, ini orang males kerjanya, makan. Blender lebih cerdas tuh Bang Blender tuh. Aduh, Bang Blender tuh bagus yang bertanya. Aku ampun, udah ampun kepala udah mikir iklan. Aduh. Ini Yesus gelarnya anak Allah, ya kan? Gelar itu Mesias, itulah yang ditolak kaum Yahudi. Pakai lagi anak Allah, baru aja kita bilang. Oke, anak Bapak. Kan kita anak Bapak itulah yang ditolak oleh kaum Yahudi. Kan gitu? Ya. Ketika ditolak oleh kaum Yahudi, Yesus menyatakan bahwa ia adalah Mesias. Sekarang, kalau gelar anak itu secara logika, kita pakai logika Bang Handi nih. Logika Bang Handi,
kalau anak Allah, berarti kalau anak ayam disebut apa Bang Andi? Offset. Jangan pakai Allah, offset. Ya, kalau anak bapak disebut apa? Jadi kalau anak bapak adalah bapak, berarti anakmu adalah kamu juga gitu. Sarah, kalau anak saya itu anak manusia. Oke, Yesus anak manusia atau anak siapa? Sabar, logika ini kita belajar logika dulu. Yesus itu anak manusia atau bukan anak manusia? Saya tanya baik-baik. Ayam disebut ayam. Yesus itu anak manusia atau bukan anak manusia? Yesus. Kalau anak ayam disebut ayam atau anjing? Ayam. Kalau anak Maria itu anak sapi, manusia atau bukan? Sapi atau kuda? Sapi. Kalau anak manusia disebut manusia atau manusia. Nah, kalau anak Allah disebut di mana Allah beranak? Lah, tunjukkan istrinya. Di mana Allah beranak? Perbedaannya. Ya di mana itu Bapak di surga beranak? Tunjukkan datanya Bapak di surga beranak. Macet. Coba kau tunjukkan di mana Bapak di surga beranak. Waktu Yesus dibaptis, ya kan? Dibaptis saya nanya itu. Siapa nama istrinya Bapak sehingga dia bisa menghamili perempuan dan beranak? Siapa nama istrinya Bapak? Jawab. Ayo. Siapa nama istrinya Bapak sehingga dia punya anak? Jawab. Allah tidak beristri. Berarti tidak punya anak dong. Kenapa tidak beristri? Berarti tidak punya anak. Atau dia yang mengandung sendiri, melahirkan. Nah, jangan salahkan kaum Nasrani, Kristen. Karena ini penggenapan. Ini orang gila ini bener nggak ngerti apa-apa. Ini penggenapan. Iya. Ketika Isa itu datang dalam rahim Maryam, itu penggenapan. Malaikat sendiri yang berkata. Ya, baiklah, kalau begitu anak Yesus anak Bapa, ya kan? Anak Bapa. Siapakah ibunya? Ibu Yesus siapa? Maria. Anak Bapa datang dalam bentuk ilahi. Oke, baik. Berarti roh itu masuk ke dalam rahim Maryam. Oke, baik. Yesus memiliki ibu bernama Maria, benar? Maryam. Oke, Maria, bukan Maryam, Maria. Ya kan? Yesus memiliki bapa, ya kan? Ya. Oke, kapankah Bapa dan Bunda Maria menikah? Ketika roh Allah itu masuk di rahim Maria yang dianggap perempuan suci ini. Tunjukkan ayatnya dulu. Kalau nggak nanti ada jinak. Allah diam. Tunjukkan dulu kapankah mereka menikah? Enggak menikah, jangan pakai logika, Tapi pakai logika. Jika ingin masuk pemahaman kita, jangan pakai logika. Jadi kemana larinya? Enggak logika. Pakai logika nggak akan selesai diskusi kita. Mati gitu. Kita nggak pakai logika, hancur Pak, berserak. Jadi kita logika. Iya, itulah. Untuk Anda berkata bahwa Tuhan tidak Allah ini tidak beranak. Tungkriang disapa dulu Bang Brandon. Tungkriang. Islam Kristen. Tungklung, apa namanya? Kangkung, Islam Kristen. Kristen. Apa tadi kau bilang? Pertanyaanmu itu tolonglah ibaratnya disesuaikan dengan kualitasmu. Kalau mau jangan kayak pertanyaan anak SD. Aduh. Yang ku tahu itu Yesus punya. Seandainya kau bertanya kayak gitu, berarti kau udah menentang Nabi Isa juga. Tadi temanmu ngomong Yesus itu anak Bapak. Ditanyakan siapa istrinya Bapak, kan boleh dong ditanya. Iya. Gitu loh. Temanmu ngomong itu Yesus itu anak Bapak. Nah, terus ditanya kalau Yesus anak Bapak, siapa istrinya Bapak? Kan ditanya. Jawablah. Enggak, Yesus mempunyai ibu bernama Maria. Namanya diskusi lintas agama. Oke. Jangan kayak gitu. Aduh jangan baper lah, seru lah bos. Sekarang Yesus memiliki bapak enggak? Sama aja dengan Nabi Isa. Kenapa ke Nabi Isa? Aduh beda lah. Jangan dulu ke Nabi Isa. Oke, kamu mau nyamakan Nabi Isa dan Yesus sama ini? Sama menurutmu? Ya kalau secara apanya memang berbeda. Tapi ya udah jangan disama-samakan kalau gitu. Janganlah disama-samakan kalau gitu.
Nah sekarang aku tanya, Yesus kan, apakah Yesus memiliki Bapa? Hah? Kangkung, Yesus memiliki Bapa? Apakah Yesus memiliki Bapa? Gini. Tadi topik yang awal makanya saya naik, karena topik permasalahan pertama yang saya dengar, bahwasanya Kristen itu menggunakan kata-kata Allah, ya kan? Itu tadi pernyataanmu. Artinya kok giringlah secara personal orang Kristen itu supaya tidak menggunakan kata-kata Allah. Baik. Ya. Oke. Tadi Anda, Bapak lah ya bersopan ya kan. Tadi kalau kami cerita dari sejarah, kamu itu istilahnya tidak terimalah ibaratnya. Ya kan? Karena dari sejarah kami itu sudah benar menggunakan kata-kata Allah karena ada datanya. Penyebutan kata-kata Allah itu bukan asal copot aja. Karena Kristen itu majemuk. Sama kayak kita negara Indonesia. Kepanjangan tunjukkan akar kata Allah di Biblemu langsung itu aja udah. Langsung cari di Biblemu yang teks originalnya tunjukkan akar kata Allah. Udah silakan aja udah itu. Itu aja. Di sini bukan tempatnya dipanjangin, tapi diperjelas. Biblemu itu orientasinya bahasa Yunani. Carilah kata Yunani itu, akar kata Allah di situ. Jawab. Kalau Anda tidak senang menggunakan kata-kata Allah dalam kamu bisa diskusi atau tidak? Negara hukum. Sekarang pertanyaannya, cari di Yunaninya itu akar kata Allah cepetan. Saja supaya Kristen tidak menggunakan kata Allah. Supaya apa? Agar terjadi terulang yang ada di sini ngomong ini orang ini nggak nyambung nih. Kenapa sih kalian ini nggak ngerti bahasa Indonesia? Sekarang kan topiknya, kenapa? Kalian bertanya, kenapa kan ibaratnya kalian kan selalu kayak seperti Malaysia. Ya udah, kalau kenapa jawab, kenapa Anda pakai kata Allah, kenapa? Ya, itu sejarahnya ada. Sejarahnya dari mana? Dari Arab. Kristen itu berasal dari mana? Dari Arab atau dari Yunani? Kristen Arab itu ada. Kristen, saya tanya, Kristen itu berasal dari mana? Kristen itu majemuk. Kristen itu berasal dari mana? Jawab. Kami itu seperti kalian. Kami itu aduh, nggak bisa diskusi. Lebih baik kau ke laut. Sekali lagi saya tanya, Kristen berasal dari mana? Jawab. Jawab. Kristen berasal dari mana? Topik-topiknya kayak pembahasan. Ya udah, kalau misalnya gini aja kan, ibaratnya kalau kalian tidak senang menggunakan kata-kata Allah di Alkitab, udah, Indonesia ini negara hukum, tuntut aja LHI supaya jangan inilah menggunakan kata Allah. Itu udah dari tadi kami bahas. Itu udah dari tadi kita bahas kalau itu. Ya, tapi tidak ada buktinya. Kalian selalu begitu. Simple aja pertanyaannya. Langsung tungkung, simple aja. Tungkriung. Oh ya, simple aja. Sekarang tunjukkan datanya. Apakah ada nama ataupun kata Allah di teks originalmu? Udah itu aja. Kalau nggak ada udah selesai. Kamu nggak akan mengerti. Kristen itu majemuk. Astaga, majemuk lagi. Kayak ginilah terang. Kayak gini nih baru satu. Kalau sama coba terang kira-kira coba Anda yang jelaskan sama mereka. Ini terang Kristen. Silakan terang. Ampun kepalaku. Ya. Bentar. Blender, kamu tahu nggak itu kata Allah itu diambil dari mana? Kata serapannya. Udah biar terang lah yang bicara. Terang Kristen dah. Pening aku udah biar terang yang bicara. Kamu yang apanya? Nggak jelas Blender. Terang jelaskan sama dia. Pak, terang ini udah sepakat dia. Dia tidak menggunakan nama Allah, dia Kristen. Tungkriung. Anda sepakat nggak? Tungkriung. Anda nggak sepakat? Bisa nggak sih diskusi itu to the point, nggak diputar-putar gitu? Jujur gitu loh. Kenapa harus diputar-putar? Kalau Anda berdua keberatan,
di Alkitab tidak bisa menggunakan kata-kata Allah. Udah Indonesia mestinya ini, bro, kalau kamu berakal, ini loh, diam. Mestinya kalau kamu berakal, kamu kan yang pemakainya. Pabriknya adalah LAI. Lu udah tahu itu salah pabrik, buatannya salah. Kamu yang make, kenapa lu suruh gue yang keberatan? Mestinya kau udah yang keberatan. Hai pabrik LAI, ya buatanmu ini banyak yang salah. Kau yang protes karena kau yang make. Gimana sih otak kamu itu nggak jalan? Kau yang make, kau yang protes. Kami ini hanya edukasi, menambah ilmu kepada kau supaya kau pakai protes kepada pabriknya. Kau ini mau dibikin cerdas tapi ngeyel. Kenapa sih kau ini bro? Paham sampai sini ya? Sekali lagi saya ulang. LAI mengeluarkan produk terjemahan ada kata Allah, padahal di original tesnya nggak ada. Lu udah akui itu. Pemakainya yang make, diam. Yang make adalah kamu. Mestinya kalau kau berakal kau yang protes, bukan kami. Paham sampai sini? Apa kami protes? Karena Alkitab itu disesuaikan dengan daerah kami masing-masing, negara masing-masing. Kalau dia di Inggris ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia gimana sih akalmu bro? Ya, jangan kau samakan Islam dan Kristen konsepnya. Justru kau yang niru-niru istilah Islam, kucluk. Kau tanya dulu Abang Andi, kalau misalnya dari Arab, apa arti kata? Dah, kami nggak mau berdiskusi sama orang yang ngerti bahasa Indonesia. Kristen bukan dari Arab, tapi Kristen Arab itu ada. Kristen Arab itu original teksnya sama dengan Kristen seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ulang ya. Kristen Arab itu original teksnya sama dengan Kristen seluruh Indonesia. Kalau di PB dia Yunani. Jadi Kristen Arab original teksnya adalah Yunani. Jadi Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Kristen Indonesia original teksnya adalah Yunani. Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa kalian mau meniru Kristen Arab? Buat Anda itu bukan ke Arab, tapi fondasi iman Anda itu